Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses yang namanya ventilator proper operation. Nah, jadi kegiatan ini harus dilaksanakan setiap ventilator ini pertama kali digunakan atau pertama kali dipakai, atau ventilator ini mau dipakai pasien, sama ketika ventilator ini sudah lama atau jarang terpakai, seperti itu. Nah, untuk melakukan ventilator proper operation, kita harus masuk ke mode vent check. Nah, untuk ke mode vent checknya sendiri, caranya kita tekan tombol menu atau select, ditahan agak lama, terus kemudian tekan tombol power sekali. Nah, untuk tekan selectnya itu tetap ditahan sampai ada kata-kata remove patient, seperti itu. Kita tekan tombol arm reset. Nah, setelah menekan tombol arm reset, langsung masuk ke menu vent check, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah sampai ke menu vent check, kita tekan tombol lagi menu select. Nah, kemudian akan tampil di display yaitu alarm. Jadi yang pertama-tama kita akan mengetes alarm, apakah alarm berbunyi atau enggak. Nah, kita pencet lagi, tekan tombol select, kemudian suara alarm akan berbunyi. Jadi alarm sudah bekerja dengan baik. Nah, kita tekan tombol select kembali sehingga akan muncul display yaitu backup alarm. Nah, di backup alarm ini sendiri, ketika kita tekan tombol select kembali akan bunyi suara alarm backup dari ventilator LTV 2200 ini. Nah, tahap selanjutnya kita tekan tombol select lagi untuk melakukan display test. Nah, di display test pastikan semua LED menyala di bagian depan si ventilator LTV 2200. Nah, untuk ngetesnya kita tekan tombol select kembali sekali lagi, dan si LTV ini akan menyalakan semua LED dan layar displaynya, seperti itu. Cek semua. Kalau udah dipastikan nggak ada yang mati, kita lanjut ke tes selanjutnya yaitu control test. Nah, untuk ke control test kita tekan lagi tombol select. Nah, kita masuk control test, tekan tombol select. Nah, ketika kita menekan tombol select, di sini akan tampil kata-kata atau display select sesuai dengan tombol yang kita tekan. Nah, terus ketika kita menekan tombol bit rate, di bagian display dari LTV 2 ini akan menampilkan kata-kata bit rate. Kalau tidak volume akan muncul tidak volume, kalau pressure control akan muncul press control, dan seterusnya. Ini beep, terus low pressure O2, manual, hold, mode, terus auto mode, rotate left, rotate right, alarm, silent, alarm reset, high pressure, low pressure, seperti itu. Jadi semuanya harus dicoba. Selanjutnya kita lanjut ke step selanjutnya yaitu leak test. Tekan tombol menu select kembali sehingga muncul display leak. Kita tekan kembali untuk masuk ke menu leak test. Pertama-tama dia akan melakukan warm up. Selanjutnya dia akan menghidupkan si turbin. Leak test ini dikatakan berhasil ketika display di bagian display ini menampilkan di bawah 1 liter, seperti itu yang bagus. Nah, sedangkan untuk tes kali ini dia menampilkan 0,0 liter sehingga tidak terjadi kebocoran sama sekali, dan kondisinya berarti pas. Kalau misalnya nanti gagal, kondisinya itu fail, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan Venom alarm test. Nah, caranya kita matikan ventilator dengan menekan tombol power, seperti itu. Nah, kemudian alarm status akan berbunyi dan LED dari alarm akan berwarna merah.
Nah selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan tes cek sirkuit. Nah untuk melakukan tes cek sirkuit ini sendiri kita harus menghidupkan alarm kembali. Kita akan masuk ke mode simulation seperti mode sebelumnya. Caranya kita tinggal tombol klik select. Nah setelah kita menekan tombol select, kita buka salah satu sensor dari si ventilator ini. Yang akan saya buka sekarang ini merupakan sensor high pressure. Nah setelah kita buka sensor high pressure akan timbul alarm cek sirkuit seperti itu. Jadi sensor ini atau LTV ini bekerja dengan baik. Kita pasang lagi. Nah, setelah kita pasang dan pastikan sudah rapat, kita reset alarm untuk menghilangkan display error. Nah, ini sudah bekerja seperti sebelumnya. Nah, tes sebelumnya sudah selesai. Nah, kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes dari setting ventilator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cek atau tes dari ventilator setting dari si ventilator LTV 2200. Yang pertama, kita set LTV 2 ini ke mode volume sama control, udah bener, udah sesuai. Terus kita set baterainya menjadi 12, udah bener 12. Terus tidak volumenya itu 500, udah bener 500. Terus low pressure O2 nya itu off, low pressure O2 nya udah off, udah bener. Kemudian inspiratory time nya itu 1 second, udah bener 1 second. Terus O2 persennya itu 21%, udah bener 21%. Kemudian sensitivity-nya 3, udah sesuai. High pressure limitnya 99, udah sesuai. Terus low pressure alarmnya itu 5, udah bener. Terus high minute volumenya itu 20. High minute volumenya itu kita set di bagian SN feature. Kita cara ke SN feature, kita tekan tombol select lama sekitar 2-3 detik. Nah terus high minute volumenya itu ada di bagian alarm OP. Kita pencet alarm OP, terus ke bagian high minute volume kita pencet. Bagian high minute volume kita cari bagian high minute volume. Nah ini high minute volume. Setelah high minute volume kita pencet lagi tombol select. Nah terus kita atur nilainya menjadi 20. Nah ini udah sesuai, udah 20 liter, berarti udah bener. Kita kembali tekan dengan menekan tombol control lock. Terus yang terakhir kita set low min volume menjadi 3, udah bener, dan pipnya menjadi 0. Pipnya 0, nah udah sesuai. Nah ketika settingan udah sesuai semua, udah bener, udah sesuai settingan kita cek nilai-nilainya menjadi nilai-nilai dari VTI nya, perbandingan inspiratory dan expiratory-nya, terus total bit rate dan total minute volumenya. Yang pertama exhale tidak volume, yaitu VTE. Kita cek nilai VTE. Nah VTE di sini tertulis 462. Nah nilai ini udah sesuai karena yang mana nilai yang dianjurkan itu antara 383 sampai 633 ml seperti itu. Selanjutnya perbandingan IE-nya, kita cek nilai perbandingan inspiratory dan expiratory-nya. Nah di sini tertulis 1:4. Nah di sini udah sesuai, maksudnya udah ventilatornya udah bekerja dengan baik karena nilai yang dianjurkan itu antara 1:3,5
3,8 sampai 1:4,2 untuk IR rasionya. Selanjutnya kita lihat nilai breath rate-nya, total breath rate. Nah, ini nilai total breath rate di sini 12 ml. Nah, ini udah sesuai dengan nilai yang dianjurkan seperti itu. Selanjutnya kita ke total minute volume yaitu VI-nya. Di sini VI-nya itu 5,6 liter. Nah, ini nilai ini udah sesuai karena nilai yang dianjurkan itu antara range 4,6 sampai 7,6 liter seperti itu. Nah, karena ini udah sesuai, kita lanjut ke tes selanjutnya yaitu tes alarm. Nah, tes alarm dimulai dengan kita mengeset auto persennya menjadi 22%. Kita set auto 22% menjadi 22%. Nah, ketika kita set O2 nanti akan timbul alarm low O2 pressure seperti ini. Selanjutnya kita reset O2-nya menjadi 21%. Kita set menjadi 21%. Kemudian reset mistake errornya. Kemudian kita set low min volume-nya menjadi 15 liter. Low min volume-nya menjadi 15 liter. Nah, setelah kita set akan timbul alarm low min volume. Berarti alarm ini udah sesuai. Selanjutnya kita reset low min volume menjadi satu lagi, menjadi 1. Dan reset alarmnya. Kemudian kita set high min volume-nya menjadi 4 liter. Kita set high min volume-nya menjadi 4 liter. Kita harus masuk ke extend feature lagi. Nah, terus bagian alarm OP, terus bagian high min volume-nya. Nah, kita set high min volume-nya menjadi 4 liter. Jadi 4 liter. Nah, terus kita pencet lagi tombol select. Nah, terus nanti akan timbul alarm high min volume. Udah sesuai ya, udah benar sesuai display. Selanjutnya kita reset high min volume-nya menjadi 20 kembali dan reset alarm. Menjadi 20 lagi. Nah, terus kita setting low pressure alarm menjadi 60. Low pressure alarm menjadi 60. Nah, nanti akan timbul alarm low pressure seperti ini alarmnya. Kemudian setelah ini kita set lagi low pressure menjadi 5. Kita kembalikan ke awal. Terus kita reset alarmnya. Nah, terus kita setting high pressure limitnya menjadi 10. Nah, jadi kita yang awalnya 99 kita set menjadi 10. Setelah kita konfirmasi nilainya, nanti akan timbul high pressure alarm di bagian display. Itu. Berarti ini udah sesuai. Kita reset alarm dan kita setting lagi nilai high pressure-nya menjadi 99. Kita setting menjadi 99. Kemudian kita reset lagi. Udah hilang alarmnya. Terus yang terakhir kita disconnect sensor high pressure line dari ventilator. Nah, ketika kita copot ini akan timbul alarm check set point.
Sudah dicopot, benar-benar akan timbul alarm cek sirkuit. Kita pasang lagi. Kita pasang, jangan sampai ada yang bocor. Kita reset alarmnya kembali. Selanjutnya kita mengubah mode kontrol dari ventilator ini menjadi mode pressure. Kita tekan sekali, terus putarkan knob sampai ke mode pressure dan tekan kembali untuk konfirmasi. Nah, selanjutnya kita menggunakan pressure controlnya menjadi 20. Ini yang awalnya 15 ganti 20. Terus tekan lagi untuk konfirmasi. Dan yang terakhir pipnya menjadi 20. Nah, awalnya 0 kita ganti 20. Tekan, terus putarkan knob, terus tekan kembali untuk konfirmasi. Nah, di mode ini kita hanya mengecek nilai pip, 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 dan ada tidaknya alarm. Nah, kita cek nilai pipnya. Di sini nilai pip yaitu 50, sedangkan nilai PIP-nya 20. Nah, nilai pipnya ini udah sesuai standar, punya udah sesuai ring standarnya yaitu antara 17 sampai 23. Nah, sedangkan nilai pipnya ini melebihi ring, harusnya nilainya itu antara 36 sampai 44, sedangkan di sini 59 dan terus tinggi. Ini gara-gara kami menggunakan ventil Tesla yang harusnya 2 liter, kami menggunakan yang 1 liter seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa nilai pip kami nggak sesuai ring, yaitu harusnya ringnya kan 36 sampai 44 liter. Nah, untuk tes terakhir, nah ini dikembalikan terlebih dahulu pipnya menjadi 5 ya. Nah, dan tes yang terakhir kita ngetes external power loss alarmnya dengan cara kita mencabut adaptor dari ventilator. Nah, di sini akan timbul external power loss alarm dan LED-nya akan berwarna kuning seperti itu. Dan si ventilator ini akan akan beroperasi menggunakan baterai internal seperti itu. Jadi yang di sini sebenarnya tetap pasang, tapi yang saya copot itu bagian colokan dari si adaptor, bagian kepalanya yang saya copot barusan. Ya, itu saja untuk fancheck dari ventilator LTV 2200. Lanjut.